Shalom, pagi bersama tedukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan atas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami dan sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan 1 Tesalonika pasal yang keempat. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya bagi dengan dua bagian, ayat 13 sampai ayat 15. Besok ayat 16 sampai ayat 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 15. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Allah. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali, tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Dikatakan firman Tuhan, kedatangan Tuhan. Ya, kedatangan Tuhan secara global dan kedatangan Tuhan secara pribadi. Ingat, manusia bukan binatang. Kalau binatang tidak ada roh, tapi manusia ada roh. Yang jadi masalah bukan soal tubuhnya, ya, atau dagingnya, tetapi yang pertama itulah roh. Dan Alkitab menulis bahwa daging tidak menerima masuk dalam kerajaan surga, tapi roh. Ini yang utama yang kita pikirkan, yang kita kerjakan, yang kita kejar. Sebab daging menuju kebinasaan, tapi roh menuju hidup yang kekal. Itu menjadi dambaan kita semua. Tuhan bisa datang secara pribadi dan Tuhan datang secara global. Oke lah, kita bicara global, tetapi hari ini kita bicara hal pribadi. Pribadi, ketika Tuhan memanggil datang kita secara pribadi. Dan di firman Allah berkata, Yohanes 14 ayat pertama dan selanjutnya, di rumah Bapa banyak tempat. Jadi jelas Tuhan ingin menjemput anaknya atau gerejanya, ya, gerejanya, atau saudara saya dalam keadaan siap sedia. Kalau kita datang secara pribadi, kalau saudara datang secara global, beda. Maka Alkitab menulis pada ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita yang percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpul Allah bersama-sama dengan Dia. Justru firman Allah katakan, yang Yesus yang telah mati dan bangkit, dan kita orang yang percaya satu ketika juga kita akan dibangkitkan. Ketika Tuhan izinkan kita semua dibangkitkan, ya, dibangkitkan, ketika dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, ya, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang fana,
tapi tubuh yang dalam pemuliaan. Nah, betapa penting kita memperhatikan hidup baik. Betapa penting kita memperhatikan hidup hari lepas hari. Kalau Tuhan datang secara pribadi atau Tuhan secara global, kita memperhatikan hidup kita baik dengan baik. Sebab kita melihat kalau Dia, Yesus yang telah mati dan bangkit, kita pun juga satu ketika akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Justru kita boleh bangkit, bukan dibangkitkan untuk hidup neraka, tidak, dibangkitkan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara mau, dunia ini bukan firman. Dunia penuh dengan tangisan air mata, dunia penuh dengan persoalan hidup, tapi di sana Yerusalem baru tidak ada tangisan air mata sebagaimana Wahyu 21. Matahari jadi terang, Dia jadi matahari. Demikian juga hidup kita ini. Ya, kita mau hari per hari memperhatikan pakaian hidup kita. Ya, ketika Tuhan secara pribadi datang, kita dapat dalam keadaan siap satu ketika, bukan mati untuk masuk neraka, tapi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara mau? Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kedatangan Kau secara pribadi ada global. Kami harus siapkan diri dengan baik dan tidak bermain-main dosa. Makanya sucikan hati dan pikiran kami dan sampai anak-anak kami. Lebih pada Tuhan, kembalikan kami besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para amat, para TNI Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga. Terima kasih Bapa di surga. Dan terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus-Nya dari saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.